Tapi ada juga kan orang ngefans, mau dia baik mau dia buruk gue ngefans sama dia. Nah itu pas gak Kiainya ya bener-bener merasa anaknya nggak salah ini gitu. fitnah Iya. padahal dari 2017 gila. Kalau bugil bareng sih mungkin lagi krokan kali Beb. Bisa Masuk jadi. angin. Masuk Dia angin, masuk iya. angin. Husnuzonnya gitu. Husnuzonnya gitu lah. Indahnya cantiknya luruskan niat jangan buat pameran. Nah, gue ngeliat banget gelagatnya tuh dia gini-gini nih orang bisa jadi kayak di sekatan bus gitu loh di pinggir Intinya jendela. digrepe lah gitu. Intinya tangannya ngegrepe. Heeh. Aduh. Oke, kembali lagi di Afif dan Salman di episode kedua. Jadi tadi sedikit ada gangguan sinyal. Audionya gak kerekam. Jadi ini ngulang kedua kali ya di Iya. episode ini. Oke, gimana? Jadi kita mau bahas apa? Gokil nih lagi. Mau bahas apa kita? Oh, apa? 1 biji. Aduh, tapi sebelum kita mulai ingetin dulu lah teman-teman kita suruh Oh, apa. iya. Oke, teman-teman yang mau teman-teman yang nonton bisa lah like-nya sama subscribe-nya kan. Iya, tinggal mencet doang Terus kan. di-share kan. Yoi. Kita ngomong-ngomong ngalur kidul aja. Iya. Jadi kalau ada yang kurang pas ya namanya juga ngalur kidul kan. Iya. Ngalor ngidul, kalau kidul Ngidul. ngidul, bukan kidul. Kalau kidul apa? Gunung Kidul jauh di Jogja. Oke. Jadi ngalor ngidul. Oke, kita mau bahas apa, Man? Ya masih seputar-seputar pesantren lah. Pesantren ya. Iya. Lagi seru-serunya nih kan. Iya. Seru-serunya. Kemarin Jombang. Iya bener Jombang. Kemarin Depok. Oh Depok kemarin, sekarang Sekarang Jombang. Jombang. Jadi gimana, Man, menurut lu? Gua sebagai Kesel nggak sih lo atau lu seneng gitu ngeliat, wah ini laki banget nih. gue senang dia ditangkap. Emang udah berhasil tangkap ya? Akhirnya dia menyerahkan diri kan. Oh iya. Iya, alhamdulillah tuh. Akhirnya dia menyerahkan diri. Oke, terus Menyerahkan diri atau ditangkap sih sayang? Tangkap dong. Oh ditangkap terus. ditangkap. Nah, gue senang dia akhirnya dipegang Sama oleh pihak yang berwajib. apanya tuh? Apanya ya? Kenapa lu pakai pegang gitu? Terus. Nah, tapi gue juga kesel banget soalnya kan kita santri ya Pip. Iya. Kita hidup di kawasan Kita itu. nih ya. Kita ya santri, terus kita pernah jadi santri juga kan. Apalagi kita orang Islam gitu kan. Malu dan marah juga. Jadi mencemarkan santri dan Islam. Dan jadi buat orang tua yang pengen masukin anaknya pesantren kan jadinya makin khawatir Iya. dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia ini. Gitu. Kalau lu gimana, Bib? Gila. Terus pas tahu dia ternyata udah lama kan ternyata ya. Iya. Percobaan untuk ditangkapnya udah lama kan. Iya, udah lama. Sampai DPO kan dia. Iya. Baru deh gue. Oh ya udah nih orang emang muskilah tun emang Meskilah tuh apa, Bib? bermasalah. Bermasalah banget ya. Iya. Muskilah tun kita bahasa Arab sel. Arab Selatan gitu kan. Arab Selatan muskilah. Aduh. Gitu sih. Tapi Gue denger beritanya yang gua makin gokil kesel adalah banyak banget yang ngebela dia. Sampai penangkapannya itu sampai 3 hari. itu gue lihat juga di video-video sampai ini ya, sampai ada tameng-tamengnya. Iya, sampai kayak mau demo, orang Iya, demo. mau demo. Sampai banyak juga kan orang yang membela dia tuh ditangkap-tangkapin. Gue bingung kok masih ada yang ngebela orang udah yang berbuat keji gitu loh. Iya, kultus ya. Mungkin iya kali kultus ya. Pas gue lihat yang di Instagram juga ini kan, bener-bener kiainya ya, Hah? bener-bener merasa Anaknya nggak salah. Ini fitnah, Iya. Padahal dari 2017 gila. Masih ngomong fitnah. Apa istilahnya bukan fitnah? Kriminalisasi pesantren dia, Ih. ya kan? Lu sedih apa senang apa malu kalau denger kayak gitu? Gue sedih sih. Kenapa emang? Pertama sedih karena dari kita nggak menafikan jasa pesantren ya. Iya. Cuma kan dengan berita kayak gitu kan jadi kayak
kalau istilahnya anak-anak apa tuh, desakralisasi pesantren. Dia orang nggak percaya lagi tuh, orang lebih milih ya udah percaya sama yang instansi yang benar-benar dia percaya selain pesantren. Jadi akibatnya banyak orang tua yang nggak mau anaknya masuk pesantren gitu ya. Iya. Itu menurut gua. Terus yang kedua, ya bahagia juga udah ditangkap kan? Iya. Udah ditangkap. Ya semoga dihukum secara adil ya. Ya, mati lah semoga. Iya sih, layak mati sih dia, Bib. Layak Lu tahu kan mati. yang kasus itu udah mati itu di pesantren kan? Heeh. Dihukum rimba. Heeh. Apalagi Si heeh. bikin susah satu Indonesia. Tapi gue masih bingung sama orang-orang yang ngebela tuh. Itu menurut gue mereka false gak sih? False kan? Sampai Kultus ngebela kan? dia. Kultus. Kultus ya? Tadi kan sempat kita bahas juga kan? Heeh. Kapan kita bahas ya? Tadi yang episode yang sebelum lu ribut. Jadi ribut dulu. Gimana sih? Gua dari denger kan tentang false cut. Iya. Cuma gue masih kayak belum detail gitu tentang false cut. Gimana sih? Kan gue tahu dari lu nih. Iya. Gimana? False God tuh kayak lu mengagumi sesuatu. Kan case-nya kan lu kayak Iya. pesantren inilah. Pesantren Jombang ini kan. Iya. Kiai. Apresiasi itu boleh, Bib. Apresiasi itu boleh. Kayak gue lah dulu. Lu gimana dulu? Mana gua Dulu tahu. kan gue kalau berteman sama cewek gitu kan, terus cewek gue ngefans tuh sama mereka, sampai ngefans sama cewek-cewek itu sampai kalau gue berteman sama mereka atau masuk ke lingkungan mereka, gue seneng, bangga, tapi ternyata itu fake gitulah. Nggak ada yang lu kejar gitu. Iya, Bangga-banggaan. iya, bangga-banggaan itu apa yang gue kejar gitu lah. Iya. Iya gak sih? Berarti kalau yang tadi lu sebutkan apresiasi sama impresi ya? Iya. Impress, kan? Iya, jangan Kalau terlalu impress tuh impress bener-bener lah. lu gila-gilaan gitu ya? Iya, jangan terlalu impress gitu. Ada sesuatu yang kita impress gitu, misal lu ngaji bagus, itu impresi yang bagus gitu. Oke. Kayak ada orang berbuat baik nih, dia mengikutin sampah, dia membersihkan masjid misalnya. Aduh, kayak kita ngelihat Sadio Mane gitu kan, dia baik gitu. Nah itu impresi yang benar gitu. Tapi ada juga kan orang ngefans, wah mau dia baik mau dia buruk mau ngefans sama dia, nah itu false god. Yap, betul. Lu sempet gitu gak, Bib? False god gitu. Sempet. Semula fake banget lah. Sempet. Sampai sekarang mungkin ada benih-benihnya dikit lah. Iya. Maksudnya ada suatu saat gue kayak, keren banget cuy. Iya. Habis itu lu mau jadi kayak dia gitu, ya kan? Kadang-kadang masih gue suka kayak gitu, cuman ya kadang kan jadi banyak teman juga, jadi banyak pengalaman, jadi nggak ini banget. Nggak impress banget lah. Iya. Berarti gue kalau Inspire boleh, Inspirasi. inspirasi boleh. Tapi yang kalau bisa inspirasi yang benar-benar inspirasi bagus, jangan yang norak-norak. Ngerti kan? Aduh. kultus ya. Iya. Berarti false god tuh kultus. Apalagi sampai dia kultusin. Waduh, udahlah. Udah jauh banget logikanya dia. Itu udah the perfect of false god berarti kan? Iya. Padahal kan orang ada lebih ada kurang ya. Iya. Makanya jangan terlalu impress sama Yap, betul. seseorang gitu. Orang kalau musikalitasnya udah tinggi, dia bisa dengerin apa aja. Dia bisa apresiasi musik apa aja. Gitu. Dia bisa apresiasi karya apa aja. Kultur apa aja? Kultur apa aja. Sampai di tahap kalau kita beragama kita bisa toleransi. Kita kan hidup di dunia pesantren juga ya nih, Pip. Habis itu kita masuk, wah menyelami pesantren gitu kan. Nggak menyelami amat sih, kayaknya lu sih yang lebih menyelami pesantren. Enggak juga sih. Kalau gue cuman 2,5 tahun aja di pesantren kayaknya. Habis lu kemana? Kalau lu kan SMA pesantren lagi kan? Iya, Iya kan? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sebenarnya kita orang-orang yang nggak betah ya, Beb. Pesantren. Emang udah bakat alami, nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur gitu. Orang-orang yang nggak bisa diatur gitu tuh. Jadi yang mau memperkerjakan kita, mohon maaf deh, suka kemana-mana. Ya, terus man, yang pesantren? Iya, masalah pesantren ya, Beb.
Mungkin itu akibat dari mungkin ya akibat dari norak kali ya. Ya. Norak sama perempuan. Banyak banget kali orang-orang pesantren tuh kalau keluar nih dari pesantren langsung Boom gitu. boom gitu, kayak nggak pernah lihat cewek, Kalau langsung nafsu. ngeliat orang ngerokok pengen ikutan gitu. Oh iya, kalau itu ngerokok mau yang ngerokok. Tuh kalau anak-anak pesantren kenapa gitu sih? Ada juga sih yang baik, dia tetap di jalannya. Tapi kebanyakan, Beb, itu malah yang kayak gitu, yang norak gitu loh. Lu berdua ngalamin kayak gitu nggak? Oh, Norak kayak gitu keluar dari pesantren? Oh, Kayaknya. kalau kita berdua, wih, ngalamin kayak gitu. Kita berteman sama banyak cewek, iya kan? Karena di pesantren dilarang ketemu cewek. Karena di pesantren dilarang ketemu cewek, gitu. Begitu keluar, langsung beringas. Tapi gue setuju gua sih nggak- emang apa? ketika lu punya teman cewek gitu-gitu, Apa? emang lu ngerasa keren. Iya, keren. Ngerasa keren lu bisa. Tapi padahal itu semu gak sih? Fake. ya gue fake. rasa biasa aja. Fake kan? Semu malah. Malah kalau lu udah di jenjang pernikahan, Bib, malah malu. Kita kayak punya adik kelas nih, tau lu? Siapa? Yang kita baru reuni pertama kali, langsung nawarin, gue udah pernah mabuk nih, Pip. Gini, Oh iya, gini." kayak Tau gitu. lu? Iya ada. Gue ngerokok nih sekarang gitu. Apa? Cabut. Gaya apa anjir? Iya, Gua maksudnya tahu gaya apa? lagi. Yang gede. Bocah lu gitu ya. Ya Allah. Iya sih. Emang harusnya sih orang-orang di pesantren juga dikasih wawasan ya. Karena kan mereka kayak nggak dapet wawasan. Nggak dapet wawasan sama sekali Cuman gitu tuh. tanbih apa sih? Oh sorry, rapsel lagi. Apa? Maksudnya Dikasih kewaspadaan doang. Oh, hati-hati jangan jadi boomer gitu. Iya. dilarang saja. Dilarang doang, nggak dikasih tahu ya. Kebalik lagi kayak episode pertama kemarin kan. Iya, dilarang Nggak doang dikasih tapi nggak tahu wai-wainya kan. kenapanya. Kan. Nggak ada yang mengarahkan. Jadi Beli susu nggak? ada duit gak lu? Lu ada cash gak? Ini seriusan mau beli. Lu ada cash gak? Nggak ada, cashnya di Raya. Itu Raya. Iya. Lu ambil cash ya? Enggak. Lu udah cash, Bib? Di itu tuh di kaleng. Ya jangan lah. Ya lah, cuma beli satu, Pip. Kenapa lu dari ekstrim kanan terus ke ekstrim kiri, terus mengalami fase false god, terus lu jadi tengah-tengah gitu. Kamu mau kemana? Gua minum. Ini minum sini. Apa mau? Nggak ada di sono, nggak ada galon. Ada aku punya simpan susu dingin. Oh, mau ambil dulu ya, udah buruan. Di sana aku harus ambil dulu. Tadi apa? Kalau gue dulu ngerasanya kan dikekang banget tuh di pesantren. Gue SD biasa aja bergaul sama cewek gitu. Itu hal yang biasa lah. Kan waktu SD kita nyampur ya, Iya. lagi perempuan. Nah, ketika masuk pesantren kita kan dipisahin banget tuh. Sampai lu kayak ngelirik cewek aja nggak boleh gitu. Dosa banget lu. Kalau di pesantren tuh gitu. Gue dulu ngelirik terus sih, santai. Iya. Mungkin pandangannya beda ya dulu, lu apa gue ya. Nah, gue dulu kan lu chat sama ceweknya kayak dosa banget. Iya. Iya kan? Sampai lu dipanggil. Nah, gue bingung sama lu dulu. Ini anak berani banget ya. Udah dihukum, panggil, tetep aja chatan sama cewek, bodoh. Jadi nggak norak lu emang paling nggak norak sih sama cewek. Jadi santai aja. Nah, kalau gue norak banget sampai dulu merasa kalau temenan sama cewek kayak bangga banget kan, kita udah bahas tuh di episode pertama ya. Nah gitu, mungkin karena dilarangnya banget dan kayak singa nih di kandang mulu, dikasihnya Whiskas dan ngeliat daging pengennya dimangsa. Ya gitu, Di mangsa terus ngerasa paling paling buas. bet-bet lah ya. Gue dulu hampir sama semua guru takut, jadi gue jaim so paling soleh padahal Gue dulu ngerasa belum ada beban sih. apa Kayak kalau sekarang kan gue ngerasa ada beban kan. gimana. Kalau misalnya gue nggak naik semester, gue ngerasa ada beban gitu, merasa bersalah Oh gitu. sama orang tua. Oh. Kalau dulu gue bodo amat. Mau dihukum Bandel, apa nggak mau, kagak, bodo ya. amat gue SMP. Tapi dulu bokap lu dipanggil gitu, respon bokap nyokap lu gimana? Biasa aja. Bisa aja. Oh berarti lu bokap nyokap yang enak dong kalau kayak gitu. Ngerti lah anak umur segini
ya Iya. ya kayak gitu. Cuman biasanya gue dibully di meja makan kalau lagi makan bareng. Oh, bercanda dong tapi bukan serius. Ya enak dong kalau kayak gitu. Kalau gua nih apa? Rekodnya mati. Record aja lagi. Coba lihat yang ini Ran. Nyala nggak? Wih gila, bisa lama banget ya. Iya. Oke. Apa lagi? Nggak ada Lu punchline. lagi ngocek. Bentar. Biar dulu deh. Gua panggil bini gue lu. Awit. Wit. Awit. Kita butuh kamu. Wih, kita syutingnya dulu, Wih. Sayang memorinya, Wih. Jadi guys, Salman ribut guys. Sambil pangku aja gitu. Ya, ntar dia kabur, Wih. Pakaiin itu tali. Ya nanti dah. Sambil di pangku apa sih? Soalnya tadinya di dalam kamar. Jadi lo pangku. Pangku di pangku. Kita bingung, Wih, mau ngebahas apaan? Jadi lo ngobrol apa? Kalau kagak ada lu tuh kagak ada chordnya. Susu enggak? Gimana? Gua strawberry gua. Sama tuh apa tuh coklat sama strawberry. Strawberry aja udah. Semuanya lu apaan, Pip? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Pesan ada dulu. Moka kali. Oh moka ya moka. Iya karena dulu karena Nora sih ya. Jadi gue ngerasa di pesantren gue bisa menunjukkan diri gue. Gitu loh. Gimana lagi gimana? Kalau gua dulu jaim ya. Ya, misalnya jaim gak sih gua? Kalau Salman tuh masih di tahap yang belum ada yang ngehargain lu kayaknya. Ya. Oh gitu ya. Jadi kayak diem, dibully diem, Self-esteem masih kurang. digangguin diem. Tapi kalau di hati gua sakit hati Tapi tuh. ngedendam. Iya ngedendam, iya benar. Kalau gue dulu ya dibully ya diem juga. Tapi kan lu dendam Cuman juga. gue sama dendamnya teman gue lu tuh. tunjukin. Oh iya. Lawan. Lu Iya. melawan. Gitu. Kalau Salman diem sampai akhirnya keluar gitu. Tapi gua bukan dendam sama orang. Bang Apip mau apa Bang Apip? Apa moka deh boleh? Gua Strawberry aku. aku strawberry aja udah. Strawberry doang, mukanya lagi. Gak laki lu. Lu tuh kayak gitu gak laki. Gak merasa lu paling laki gitu ya? Enggak. Kalau lu laki ya lu gak kayak gitu. Kalau laki ya lu bertanggung jawab. Kalau ngapain? Tolong jawab. Kalau ngapain aja. Metal fakta. Kalau laki tuh ngadepin masalah, bukan malah curhat sama cewek. Kalau laki tuh, ya udah hadepin lah tuh masalah. Malah curhat sama cewek, gue juga bingung. Kalau dulu lu jadi tempat curhat kan ya? gue tempat curhat dan gue curhat juga, dan gue bangga gitu, berasa hero. Gue dulu sempat iri tuh ke lu. Kok si Salman bisa jadi tempat curhat cewek ya? Pengen gitu tuh. Dulu pengen gue. Kenapa? Karena Ya karena rasa itu tadi. iya, karena Berarti gue ngerasa kalau bisa gitu. Gue aja dapet satu cewek susah. itu lebih ke bangsat kali ya. Iya. Gue aja. Enggak sih, kalau gue liat lu nggak bangsat. Kalau gue bisa kayak gitu baru gue bangsat. Gue yakin banget kalau Iya, gue kayak bener. gitu gue bangsat. Karena gue emang niatnya manfaatin. Kalau gue niatnya norak. Iya. Norak. Kayak gitu bangga bahasa hero. Berasa hero kalau misalnya gue bisa nerima curhat cewek, bisa bikin karya-karya dengan jiwa-jiwa. Iya, kalau gue berarti bangsat ya. Lu sih nggak bangsat sih, lu ada baiknya kok. Apa tuh? Memberi makan kucing, memelihara kucing tuh baik. Iya, bisa. Lu setia sekarang sama cewek lu yang sekarang. Oh, cewek gue. Baik banget lu. Siapa sih? Ini Tuh. nanti di-cut aja. Bilang. Tadi balik lagi ke yang Nora-Nora tadi ya. Solusinya apa ya? Biar anak-anak pesantren tuh nggak norak sama cewek-cewek. Solusinya Apakah biarin aja lah mereka bergaul sama cewek gitu. Juga. Kayak gitu salah apa enggak? salah sih. Salah juga ya.
harus dikasih wawasan kali ya, atau dikasih pengertian ya, Benar. bahwa ya kamu nggak apa-apa suka sama perempuan misalnya gitu, tapi kamu harus gentleman gitu ya, harus diajarin gentleman. Kayak kurang sih pendidikan kita, mau pesantren mau enggak, diajarin tentang gentleman, menghargai perempuan, kayak kurang deh. Keresahan lu apa lagi nih, Pip? Pesantren ya. Nih, kalau lu kan gila ya. Sebenarnya dunia lu pesantren banget loh. Dari SMP lu pesantren. Dari SD dah. Lu SDIT kan? SDT cuman ya pulang balik. Iya. Gue pulang jam 2. Iya, SDIT lah. SD Islam. Si Apip tuh SD Islam. Terus SMP Islam lagi. SMA Islam. Terus lu masuk ke Mesir. Lu kan berarti dunia Islam banget. Wah, seru nih bahas Iya. Mesir, Cok. Terus Nah, terus kan lu di Mesir nih. Kan orang-orang sangat membanggakan Mesir lah. Apalagi banyak ustadz-ustadz terkenal yang lulusan Mesir. Sebenarnya di Mesir tuh gimana sih, Pip? Pergaulan ya, Beb. pergaulan. Secara pergaulan, terus Seholi itu nggak sih? apa sesuci itu nggak sih? Mahasiswanya tuh seholi itu. Sebenarnya berat nih sih ngomong. Soalnya ada sanksi sosial no, Kenapa? di Mesir sama seniornya. Oh, Kayak- jadi gak usah diomongin nih. Kayak misal pernah, Kalau lu nggak mau ngomong nggak apa-apa. gue biasa. Tapi gue bakal paksa supaya lu ngomong. Gue biasa aja. Gue biasa Iya. aja. Ya udah ngomongin. Lu masih takut sama senior, lu kasih tau lah seniornya siapa. Sini. Ngeri ya Ran. Gini. Ntar gue kasih duit. Oh kalau duit boleh lah ya. Kalau ada duitnya mau gue ngomong. Berapa sih? Satu info 10 juta dah. Ya jangan gitu lah. DP-nya udah DP pakai. Kan ini nih, Oh, iya. tuh, gue udah DP ini nih. DP ini aja lah. Bagus nih. Oh, jangan lah kalau itu. Tuh. Sebenarnya di Mesir kan nggak seholi itu ya. Sama sih sama kayak di kalau lu kuliah di luar negeri lain lah ya. Cuman kan masalahnya nih Middle East kan religius kan. Religius ya. Nah, jadi ketika ada kurang-kurangnya tuh ya kelihatan banget gitu. Hmm. Maksudnya kalau sekalinya muncul kekurangan gitu misalnya Apa tuh? for- Yang lebih keras lah. Susila. asusila, nah bahasa keren bahasa Mesti disebutin lah. oh iya bahasa terus. religinya asusila kan. Oh, ya. Langsung boom gitu. Hmm. Ya. Emang ada asusila di Mesir gitu? Wah banyak. Banyak. Mahasiswa, kalau mahasiswa pelajar Di kalangan mahasiswanya atau Mahasiswa terus pekerja banyak. oh gitu. Serem. Serem ya? Gue pernah dengar cerita tuh Apa? yang gue bilang di offer tadi. Iya. Jadi temen gue ada yang kerja kan jadi pengantar makanan, antar kemana? ngantar ke rumah TKW. Iya. TKW-nya nekat, cowok. Ya Allah. Sampai kayak gitu. Kalau di kalangan Masuk pelajar. dulu yuk, masuk dulu yuk. Aduh, maaf. Jadi untung. literally menawarkan diri kan. Iya. Iya. Untungnya yang nganterin makanan ini Alhamdulillah dia orang baik. ya lumayan straight lah di agama Ah. gitu. Oh enggak, nanti aja. Nanti aja. Oh, nanti aja. Nggak tahu dia ngomong apa, pokoknya dia nolak dah. Jadi dia nanti aja. Gitu. Nolak. Oh, nolak. Tapi nanti aja bener sama istrinya kan. Oh, iya. Bener, nggak bohong. Terus apa lagi? Mahasiswa Indonesia di sana. Kalau mahasiswa Kata yang- Indonesia di sana Kalau lihat itu gimana? Masuk yang di sana. Iya, maksudnya mahasiswi. Ya, Mahasiswa-mahasiswi lah. Mahasiswa banyak juga. berarti sama kayak kasus-kasus di kampus-kampus lain dong ya. Misalnya Sama. mahasiswa ini sama mahasiswi ini berbuat asusila gitu. Ada ya? Ada ya berarti kayak gitu. Kayak Ada. cowoknya ke rumah ceweknya lepas ceweknya lagi sendirian gitu. Oh gitu. Itu ada. Terus bugil bareng itu ada. Nah, Kalau bugil bareng sih mungkin lagi krokan kali, Pep. bisa Masuk jadi. angin. Masuk Dia masuk iya. angin. Husnuzonnya gitu. Husnuzonnya gitu lah. Gue rasa Lu gue lepas kacamata ya deh. Ingetan lu tuh. Coba nggak kalau cuma. secara kalau teori doang enggak ya. Apa? Kalau teori doang lu ulah tak zina nggak boleh. Jadi dari lingkungan yang kita belajar religi banget nih, belajar agama banget, itu berpengaruh nggak sama akhlak, sama attitude, sama itu? Akhirnya ngaruh nggak? Ada ngaruhnya sih. Ada ngaruhnya kan? Kalau diri gue gimana ya?
Ya karena lu melakukannya ya. Jadi lu biasa. Menahan diri dan cukup bisa bertahan ya, survive di sana gitu dari keluhan kayak gitu. Kalau gue awalnya karena sanksi sosial, karena gue takut nih ngelakuin ini, takutnya kayak gini sosial, masih yang sosial. Oh jadi bukan karena Iya. berarti Iya, bukan karena agama. iya, Lu masih awalnya, takut iya. sanksi. Iya. Sosial. Oh, gue Oh. kalau ngehamilin orang bahaya nih. Nah, itu tuh sebenarnya penting kali. Iya. Itu penting tau kayak gitu. Lu punya rasa kayak gitu tuh. Kontrol sosial penting. Kontrol sosial itu penting, punya rasa kayak gitu Tapi penting. gue rasa sanksi ya lu yang sanksi sosial tuh dirasakan semua orang yang merasa yang ngelakuin bersalah, no. Ngerti nggak lu? Oh jadi orang yang melakukan misalnya asusila nih, dia juga merasakan kayak gitu. Bisa jadi ada di sekelumit hatinya. Tapi kenapa dia melakukan? Di salah satu hatinya ada gitu, cuman dia Iya. lebih menonjolkan Hasrat. lebih dominan Oh lagi. jadi Lebih dominan. intinya adalah kita harus mengendalikan. bisa mengin sama aja. Sama aja. Sama aja. Berarti mengendalikan kemaluan lah ya. Kalau lu punya anak itu boleh nggak tuh orang-orang kuliah di Mesir? Kalau gue ya, karena Iya. di Mesir ngeliat kayak gitu, kalau cewek enggak sih. Kalau perempuan janganlah. Kenapa? Kenapa, Bib? Tai lah, maksudnya munafik banget tuh mereka bilang nggak apa-apa menuntut ilmu gini. Cuman gue lihat faktanya banyak banget pelecehan seksual di sana atau orang Mesir kan. Gue pernah ngeliat, maksudnya kesian orang yang nggak bisa ngelawan gitu. Ceritain. Jadi gue pernah di bus kan, Iya. gue di belakang, terus gue lihat, jadi udah sepi gitu busnya, gue Iya. masih di belakang, ada cewek di depan, kursi depan bus, di belakangnya itu orang Mesir, Cewek orang Indonesia, Bu? ceweknya orang Indo. Nah gue ngeliat banget gelagatnya tuh dia gini-gini nih orang Mesir, jadi kayak di sekatan bus gitu loh, di pinggir Intinya jendela. digrepe lah gitu. Intinya tangannya ngegrepe Heeh. cewek ini, mahasiswa Mesir. Lu ngelihat tuh Indonesia. saksi banget. Gila gue ngeliat, terus gue kesel kan, nih orang kok diem aja, nikmatin apa gimana? Nikmatin apa gimana? Iya, jangan enggak mungkin dia enggak nikmatin kali Takut Pip. kali. Takut kali Pip karena kan Gua negara langsung nyamperin Udah dong. gitu kan orang-orang Mesir kan serem-serem gede-gede. Terus nyamperin Gue gimana? nyamperin, gue liatin dulu ini orang Mesirnya. Terus Masih pede dong. masih pede. Udah gue liatin masih pede. Terus gue kesel kan, ya udahlah, gue ingetin ke ceweknya. Ustazah kan di sana manggil ustazah kan. Iya. Mau siapapun lu dipanggil ustazah. pasti. Heeh. Majulah ke depan, itu udah orang Mesirnya bandel di belakang. Dia kayak gagap gitu loh. Hah? Padahal udah jelas banget itu di mantep-mantep. Oh, mantep. Gue ingetin lagi, ke depan. Nggak, akhirnya dia ke depan. Nah itu banyak banget. Ada juga yang di sana istilah amosekop. Apa tuh sama sekop? Amosekop ini dia suka bawa sekop. Heeh. Jadi kalau lagi rame, dia ngeluarin resletingnya di bus. Jadi nih cewek Indo lagi duduk, Iya. dipepetin, ngeluarin resletingnya, dikeluarin gitu. Di Dia sambil bawa sekop di tangannya, kayak ngancem gitu loh. Oh. Biar nggak dicurigain kalau sekopnya itu buat ngancem. Yang dikeluarin. Astagfirullah. Titit. Emang bahaya ya, bener hewan pelecehan. Wah gila sih. Berarti di Apalagi sana- di sana angka nikah tuh susah. Ah, Nikah tuh susah di sana. Mahar Oh. harus gede. maharnya. Oh. Jadi dia Ngeliat mendingan- orang Indo kecil-kecil, mungil-mungil kan. Heeh. Lemah. Langsung lawan. Jadi tempat hasrat. Jadi kalau buat perempuan berbahaya lah untuk kuliah di Disarankan ya, Bu? Kecuali Tidak lu udah disarankan. nikah. kecuali tapi kan sama aja kali mau nikah. Kan sama mau- suami kali kan. Sama suami. Oh, tapi bawa suami lah Iya, gitu bawa kalau lu suami, mau bawa suami. Kalau Kalau- ada wali di sini, Heeh. dan lu bareng-bareng sama wali. nggak apa-apa lah ya. Kalau lu sendirian jangan ya. Yang gue parah banget itu, yang gue kesian, Apa? dia pulang malam kan, Iya. jam 7 jam 8 lah. Kan di sana apartemen kan, Iya. lu naik, ada yang ngikutin dari belakang, Terus langsung disekep dong man, gak di sampai gak ada metafakta, oh nggak ada dia cuma di intercourse. disekep, di kiss, Iya. dipaksa kiss, terus di Heeh. sama di ininya, Iya. udah, habis itu udah naik ke atas, habis itu kabur orangnya. Wah gila sih. Emang bahaya ya itu. Berarti, Bahaya banget. aduh. Serem banget di Mesir tuh. Kesian banget dong. Orang Indonya langsung Orang trauma Indo, itu. Habis gituin. Dia habis itu dia pergi. Udah trauma aja di rumahnya. Ya Allah. Kasian. Berarti tingkat apa ya? Tingkat pelecehan seksual di sana tinggi banget dong. Ya, itu mau cewek mana aja? Apa Iya. cuma cewek Indonesia doang? Terutama Indonesia karena Terus lemah itu. yang gue dengar kabarnya Indo. Yang dulu. Kan cewek kalau kabar-kabar Mesir kan gue nggak ngikutin. Mungkin aja ada. Tapi ada juga pernah digedor-gedor Ahwat, rumah Ahwat. Gedor-gedor pas dibuka langsung nodong pisau.
Itu memang perempuan tidak aman di sana ya. Aduh, susah banget dah. Berarti kalau Jadi langsung todong pisau, udah dia bebas aja. Dia masuk, dia tutup pintunya, udah rampok dah. Dia ambil semua duit-duitnya, dia keluar. Kan pisau mana bisa cewek ngena, cewek iya kan benar. cowok aja takut pasti. Iya. Waduh. Serem. Jadi nih buat para orang tua ya, sebaiknya dipertimbangkan kembali kalau misalnya anaknya harus Cewek, kuliah. kalau cewek ya. Ya, buat akhwat ya, gitu kan. Buat perempuan kalau mau masukin anaknya atau mau anaknya disekolahkan di Mesir ya. Gue secara mental cowok juga capek juga. Oh, Gua kan gitu? hobinya ribut. Sama orang Mesir tuh kalau ribut seru banget. Lu teriak-teriakan di situ, tenang-tenangan. Dan di Mesir tuh kerja lu hampir bisa dibilang Tiap hari. tiap hari lu ngeliat orang ribut. Dikit-dikit diributin, dikit-dikit teriak. Tapi secara keilmuan nih, tadi kan wah kita udah bahas tentang attitude-nya, akhlaknya segala macam. Terus ternyata di sana parah banget gitu ya, secara itu pelecehan seksualnya tinggi juga terhadap perempuan, apalagi perempuan di Indonesia gitu Iya. kan. Nah kalau keilmuan lu gimana nih? Keilmuan gue, Iya. nanya keilmuan gue dong. Maksudnya ya itu kan tadi kan hanya pergaulan ya. Iya. Kalau untuk pendidikan. Pendidikan. Lu underestimate Apakah gue. Anda mendapatkan Gua nggak- apa yang gua nggak Anda ada- cari? Did you find what you're looking for? Gue bukan tidak menghargai keilmuan lu, tidak sama sekali. Apakah itu tempat belajar yang kondusif gitu? Kalau lu dapet lingkungannya enak banget. Lu Kayak dapat Iklim akademisnya enak. Enak banget kalau lu dapet ya. Kalau lu dapet, gue sempet dapet, cuman hati gue bergejolak. oh Nggak bisa gue ngikutin yang standar-standar. akademis gitu. Ya agak susah. Masih belajar nyoba gitu. Jadi kalau lu udah dapet yang akademisnya banget, apa lingkungan yang Wah, enak? gila tuh ulama lu langsung. Langsung? Gue kan sempet dapet asrama. Heeh. Gue di bener-bener intinya lu belajar doang. Mm-mm. Lu belajar, gue kasih duit. Jadi sampai asrama gue tuh kalau lu dapat sanad satu riwayat dikasih 1 juta tiap satu riwayat. Waduh. Itu asrama gue udah gila banget itu. Tapi sebenarnya lingkungan seperti itu ada. Berarti. Itu nggak tuh ada. Dan sebenarnya banyak. Banyak di Mesir banyak. Itu pilihan lo aja mau nyari Jadi apa. kalau lu mau kuliah di sana, kalau bisa cari lingkungan yang seperti itu ya. Biar lu Iya. on the right track gitu lah. Kalau perempuan berarti sebaiknya masuk asrama yang kayak lu ya. Iya. Nah, kalau perempuan ada nggak asrama yang kayak Ada gitu? banyak. Ada. Dan itu lebih safe buat Safe perempuan. banget. Orang lu dapet antar jemput. Nah, berarti solusinya gitu. Solusinya kalau emang mau masukin anak perempuan ke Mesir harus di Asrama. lingkungan asrama yang kayak gitu. Yap. Itu berarti kebanyakan kasus-kasus itu karena dia tidak mengikuti asrama tersebut. Tinggal sendiri. Karena dia tinggal sendiri. Bikin kos sendiri. Oh, jadi jangan tinggal sendiri ya. Jangan bikin kos sendiri, jangan bikin Tapi emang yang gue sedihnya tuh banyak juga cewek-cewek norak gitu. maksudnya norak Yang tuh. balik ke yang lain kayak nongkrong sampai malam. Padahal udah dihimbau jangan nongkrong sampai malam, ini nggak safety negaranya. Oh. Masih aja pulang jam 10. Nanti kalau ada pelecehan yang salah KBRI. Nah, itu Oh, Atau- jadi yang nyala-nyalahin. jadi itu nyala-nyalahinnya orang Mesirnya. perempuannya sendiri juga harus jangan Iya. ya harus adaptasi juga lah. Hmm. Kalau di tempat yang berbahaya lu nggak usah nongkrong Kadang suka lagi gitu kan cewek-cewek. Iya, Yang cewek jangan mancing, yang cowok mengendalikan diri. mengendalikan diri. Apalagi lu kan di lingkungan orang ya yang nggak bisa kita atur lingkungannya. Iya kan? Yang bisa kita atur diri kita sendiri. Iya kan? Pesan nih buat orang-orang yang kuliah di Mesir. Masih ngerekam kan ya? Masih. Gila lama juga ya. Iya. Pesennya sih Advice, tips and tricks Iya. bagi yang pada pengen kuliah di Mesir. buat yang main kuliah di Mesir ya. Pertama, Kalau nggak buat orang yang pengen kuliah di Mesir dah, advice-nya apa, pesan lu luar apa? akademis Di luar akademis. Kalau lu punya emang dari awal suka belajar ya, Heeh. ya udah belajar aja. Banyak kok di situ. Cuman kayak yang gua senang tuh di sana tuh kayak ada orang Indonesia yang nyetusin main skateboard. Oh. Karena ada satu orang Indonesia dia sampai ya ekspor apa skateboard loh dari Indo Wow. ke Mesir. Pokoknya ada nilai-nilai tambah di Indonesia sebelum lu ke Mesir, lu gelutin aja. Tapi belajarnya jangan ketinggalan. Gitu ya. Kalau gue gitu prinsipnya.
Ya karena kalau lu beneran belajar di Mesir lu bisa jadi orang hebat ya. Iya. Lu bisa bahkan lu bisa jadi ulama Kalau kan. iya. Kalau sisi pergaulan gimana ya, Man? Gimana? Tadi ada yang pada main Yang kalau sih Bang, Ya, jaga-jaga lingkungan lah, jaga diri. jaga diri. Karena lembut. Maksudnya? Lu bisa ke bawah gitu tuh lembut banget, lu nggak nyadar. Tiba-tiba kayak gitu ya. Tiba-tiba lu tersesat aja gitu ya. Punya prinsip yang kuat lah supaya lu nggak kebawa sama pergaulan di sana kan, gitu ya. Nggak ada Lu sempet culture shock gak di sana? Mau battery nggak apa sampai mati ya? Iya, ada culture shock. ada. Kenapa? Kayak misalnya teriak-teriak, Oh, orang sana nggak nyantai. nggak nyantai. Kayak misalnya lu panggil, iya dikit-dikit teriak lah, marah-marah, lu berantem di tengah jalan tuh udah biasa. Habis berantem nih, shollu ala nabi, Oh gitu. Pelukan. pelukan, Ya. shollu ala nabi, habis ribut-ribut nih, bener-bener pengen pukul-pukulan. Terus yang satu tiba-tiba mau ngalah, shollu ala nabi, Oh gitu. shollu ala nabi. Kalau apa namanya? Tadi kan culture shock. Terus kalau indahnya di Mesir apa nih? Indahnya, cantiknya, luruskan niat, jangan buat pamer-pameran. Kan itu masuk. Cut. Nggak akan gue masukin, tapi gue masukin highlight. Apa tadi fokus. Indahnya banyak, Man. Apa? Kayak lu ngelihat bener-bener drill ulama loh. Ada di sana. Gila, maksudnya Gile. dia ngisi kajian tapi rumahnya biasa aja. Oh. Berangkat naik angkot, itu banyak, itu syai, maksudnya rapselnya ya syai gitu. Oh. Udah biasa gitu. Kita ngeliat kayak gitu kayak, Padahal dia ulama gitu. Kalau besar ya. Oh, ilmunya banyak, ilmunya luas. wah gila, lu dihormatin banget di Iya, ini. tapi dengan Humble. humble. Datang pakai ini. Itu banyak banget lu sering Beda temuin. banget sama fenomena. Oh, berarti Jombang. beda banget sama Beda banget sama Jombang. Berarti beda banget sama di negeri inilah. Ah. Ya, usut wah, mobil Alphard gitu ya. Iya, beda banget. Atau rumahnya di komplek yang mewah gitu kan. Beda banget. Justru di sana nggak humble, sederhana Biasa aja, gitu ya. biasa aja. Mungkin karena emang itu, nggak tahu sih gue kenapa. Ya mungkin karena karakternya Ya, kayak zuhud gitu. aja Ya kan, karena dia zuhud, tapi mungkin dia juga banyak duitnya tapi dia nggak mau untuk kayak gitu. Iya gitu. Itu yang gue syukurin bisa di Mesir tuh kayak gitu. Maksudnya ada pelajaran-pelajaran terus kayak apalagi ya? Itu dari segi ini ya, ulama-ulamanya. Sama apa lagi ya? Yang lu kagum di sana apa? Yang gue kagumin. Itu tadi. Ya itu nggak itu kan termasuk. Iya. Apalagi? Yang lu kagumin apa? Kalau dari segi culture belajarnya ya, semua background lu diterima di sana. Semua background. Semua background lu diterima. Jadi even Syiah gitu kan, Oh gitu. diterima sekolah di sana. Walaupun memang Syiah tuh emang di kayak kita pokoknya nggak boleh di Syiah masuk sini gitu. Cuman pendapat-pendapatnya kadang dipakai juga, Oh. dimasukin ke diktat noh. Pendapat Syiah gini, pendapatnya Tapi bukan nggak harus dipakai gitu. Nggak ya. harus dipakai. Cuman kayak apa namanya? Perbandingan. Perbandingan gitu ya. Jadi dari situ kan kita ngeliat kayak tetap menghormati walaupun beda kan. Iya. Walaupun beda. Gitu. Anything good lagi yang lain? Yang lagi apa lagi? Yang Ada lagi? Lu temukan di Indonesia. Kalau misalnya iya itu. Apa lagi ya? Azan. Oke guys, intinya adalah lu mau pesantren nggak pesantren, mau religi nggak religi, tetap tergantung lu nya. Lu mau menjaga diri lu atau enggak. Karena bangsat tetap aja bangsat, buruk tetap aja buruk. Jadilah baik. Nah, kalau ada pilihan baik, jadi baik atau jadi benar, lu milih apa? Jadi baik. Oke. Ini aja. Aduh. Kita Pokok- semoga episode ketiga lebih seru lagi ya. Semoga dengan episode ini juga seru banget. Seru banget sih. Serius seru.
seru. Tapi kan kita tahu-tahu